Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di masjid ini setelah sekitar 2 bulan kurang kita disibukkan dengan aktivitas masing-masing, beribadah kepada Allah dan menjadi atau mewujudkan tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan malam hari ini menjadi malam pembuka rangkaian kajian kita setelah bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga apa yang kita lakukan setiap pada maghrib, setiap malam Selasa di masjid ini terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal ibadah yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Kemudian tidak lupa juga semoga salat dan salam semoga senantiasa tercurah tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita bahas di malam hari ini, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Malam hari ini kita akan membahas tentang peristiwa Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik ini salah satu peristiwa besar yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Terakhir di sini telah kita sampaikan kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang Yahudi Bani Quraisyah pada tahun ke-5 Hijriah melalui tangan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu atau tepatnya sebelum Rasulullah berangkat ke Bani Quraisyah setelah perang Ahzab atau perang Khandaq, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Al-an, sekarang kitalah yang akan menyerang musuh-musuh kita. Kita yang akan menyerang mereka." Setelah sebelumnya musuh-musuh Rasulullah menyerang beliau dan para sahabat. Dan ini sebagaimana yang beliau katakan. Ini perang Bani Mustalik adalah salah satu momen ketika kaum muslimin menyerang musuh mereka, mendatangi musuh mereka, ke tempat musuh mereka. Jadi bukan seperti halnya perang Uhud,
Rasulullah didatangi, atau bukan seperti perang Khandaq, Rasulullah para sahabat yang dihampiri. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, karena itu perang Bani Mustalik ini harus kita bahas. Tetapi sebelum kita masuk, perlu kita ketahui bersama bahwa perang Bani Mustalik ini tidak seperti perang Badar, tidak seperti perang Uhud, tidak seperti perang-perang besar itu. Secara militer, kalau dilihat dari sudut pandang ilmu perang, yang namanya perang Bani Mustalik ini adalah perang biasa. Ini perang kecil, tidak besar. Meskipun di dalamnya terjadi bentrok senjata, ini tidak semisal perang Badar atau perang Uhud yang luar biasa hebatnya. Ini hanya peristiwa bagaimana Rasulullah pasukan bentrok dengan musuh mereka. Tetapi perang Bani Mustalik ini sering dijadikan sebagai bahan perhatian bersama karena ada peristiwa yang terjadi setelah perang ini. Dan peristiwa tersebut akibat ulah orang-orang munafik. Jadi orang munafik bikin ulah. Orang-orang munafik bikin ulah setelah perang Bani Mustalik. Lalu terjadilah hal yang tidak diduga. Dan mudah-mudahan kita bisa bahas apa saja yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu. Tetapi kita mulai dulu dengan pembahasan tentang perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik ini kanat fi Sya'ban sanata khamsin inda ammati ahli maghazi wa sanati sittin ala qauli Ibni Ishaq. Terjadinya perang Bani Mustalik ini menurut sebagian besar ahli sirah nabawiyah dan tarikh Islam terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Tetapi menurut Ibnu Ishaq, ulama besar dalam bidang sirah nabawiyah, perang ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, bulan Sya'ban. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh penulis kitab ini, kitab Ar-Rahiqul Mahtum, Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi perang ini menurut beliau, penulis kitab ini, terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Dan perang ini disebut dengan perang Bani Mustalik karena yang diperangi oleh Rasulullah dan para sahabat adalah kabilah Bani Mustalik. Kabilah Bani Mustalik ini mereka anggota suku Khuza'ah. Berarti bukan suku Quraisy, suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini sejak tahun kedua Hijriah atau tahun pertama Hijriah, mereka memilih bersekutu dengan Rasulullah. Mereka masih musyrik, tapi mereka memilih berdamai dengan Rasulullah dan memihak Rasulullah. Nah, dalam suku Khuza'ah ini ada kabilah Bani Mustalik ini yang kita bahas malam ini. Kabilah Bani Mustalik ini berbeda dengan anggota suku yang lainnya. Mereka lebih memihak orang-orang Quraisy, lebih memihak musuh-musuh Rasulullah. Dan mereka punya andil dalam perang dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi ini kita kasih tahu supaya bisa kita pahami bersama. Memang seperti itulah bangsa Arab. Mereka memang hidup di atas sistem kesukuan, sistem kekabilahan. Kalau satu kabilah dengan satu kabilah lainnya itu satu suku, berarti mereka punya hubungan darah. Tetapi dalam sikap politik mereka belum tentu sama. Beda kan dengan kita ya. Kalau kita satu suku biasa sama semuanya, pandangan politiknya, cara melihat situasinya. Satu suku biasanya sama semuanya. Kalau mereka enggak, meskipun satu suku itu terdiri dari sejumlah kabilah. Satu kabilah dengan kabilah lainnya itu belum tentu sama dalam memandang peristiwa, dalam menilai situasi, dalam memandang
peristiwa-peristiwa politik. Nah, begitu juga orang-orang Bani Mustalik. Mereka alih-alih seperti anggota suku Khuza'ah lainnya, mereka punya sikap sendiri terhadap Rasulullah dan para sahabat. Mereka memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Jadi bayangkan, satu suku Khuza'ah memihak Rasulullah, mereka sendiri yang beda. Mereka lebih memilih kesyirikan. Mereka lebih memilih memihak kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, Bani Mustalik diperangi dalam perang ini, sehingga nama perang ini disebut dengan perang Bani Mustalik. Terus perang Bani Mustalik ini juga disebut dengan perang Al-Muraisi, karena terjadinya di mata air yang bernama Al-Muraisi. Nah, ini sebagaimana pola penamaan perang-perang zaman itu. Disebut perang Badar karena terjadi di daerah Badar. Disebut perang Uhud karena terjadi di dekat gunung Uhud. Ini juga sama. Perang Bani Mustalik disebut juga dengan perang Al-Muraisi karena terjadi di dekat mata air Al-Muraisi. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Sekarang apa yang menjadi sebab terjadinya perang Bani Mustalik bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah? Sebab terjadinya perang Bani Mustalik adalah ketika suatu hari masuk laporan kepada Rasulullah. Balaghahu sallallahu alaihi wasallam anna ra'isa Bani Mustalik Al-Haris bin Abi Dirar sara fi qaumihi wa man qaddara alaihi minal Arab yuriduna harba Rasulillah. Jadi masuk laporan kepada Rasulullah, sampai kabar kepada Rasulullah bahwasanya pemimpin kabilah Bani Mustalik namanya Al-Haris bin Abi Dirar bergerak atau melakukan pergerakan dengan kaumnya Bani Mustalik, dan siapa saja yang menjadi sekutu mereka dari kalangan bangsa Arab, mereka bergerak hendak memerangi Rasulullah yang ada di Madinah. Masuk laporan kepada Rasulullah. Ketika masuk laporan seperti itu, Rasulullah mengirim seorang sahabat yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu. Kata Al-Mubarakfuri, faba'atha Buraidah Al-Aslami litahqiqal khabar. Buraidah dikirim oleh Rasulullah untuk mengecek kabar tersebut. Dan ini sebagaimana kebiasaan Rasulullah. Ketika masuk kabar yang terkait dengan masalah keamanan, terkait dengan masalah nyawa masyarakat, nyawa orang-orang, Rasulullah tidak langsung bereaksi. Beliau cek terlebih dahulu, beliau pastikan terlebih dahulu kebenaran kabar itu. Dikirim Buraidah. Buraidah pergi menemui orang-orang Bani Mustalik. Tentu saja Buraidah di sini statusnya sebagai mata-mata Rasulullah. Dan ingat, mata-mata itu yang berhak mengangkat dan mengirimnya, berhak menugaskannya adalah pemimpin pemerintahan, pemimpin negara, pemimpin satu negeri, raja, atau di kitab presiden, atau orang-orang yang didelegasikan oleh mereka, para pemimpin tersebut. Ini mata-mata. Buraidah ini salah satu mata-mata Rasulullah, dikirim ke tengah-tengah Bani Mustalik untuk mengecek kebenaran kabar itu. Maka berangkatlah Buraidah, kemudian memantau situasi dari dekat kabilah Bani Mustalik. Masuk ke dalam, lalu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana situasi terkini. Apakah kabar itu benar dan seberapa bahaya pergerakan orang-orang Bani Mustalik ini. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, informasi yang tepat, kemudian kebenaran kabar tersebut, raja'a ila Rasulillah fa akhbarahul khabar. Buraidah segera pulang menemui Rasulullah dan menyampaikan laporannya.
Maka Rasulullah mendapatkan laporan mata langsung dari Buraidah, dan kemudian Rasulullah SAW menyiapkan pasukan. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin, beliau baru mengeluarkan kebijakan yang tepat setelah bulat informasi yang diterima. Jadi enggak setengah-setengah sifatnya. Dan hendaknya siapapun yang menjadi pemimpin atau diposisikan sebagai pemimpin, bahkan meskipun itu pemimpin keluarga, ketika hendak melakukan sesuatu kebijakan yang terkait dengan urusan bersama atau terkait dengan urusan yang dipimpinnya, maka dia hendaknya bertindak setelah bulat informasi atau keterangan yang didapat. Bukan setengah-setengah, bukan selentingan, bukan katanya dan katanya, bukan kayaknya begini atau kayaknya begitu, bukan. Dan memang seperti itulah tanggung jawab seorang pemimpin, meskipun itu pemimpin rumah tangga. Kita sering dapati ya, ada dua keluarga ribut. Kenapa? Karena salah sikap dari salah seorang suami, dari salah seorang pemimpin keluarga tersebut. Salah menyikapi, salah baca situasi, salah menafsirkan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Sehingga apa yang kemudian terjadi? Urusan makin runyam. Dan memang sudah menjadi tujuan iblis dan siapa saja yang mengikutinya untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Masalah sepele jadi bikin apa? Ribut. Cuma masalah kecil bikin apa? Dua rumah tangga, dua tetangga ribut gak selesai, mendendam sampai jauh-jauh hari. Padahal cuma gara-gara salah terima informasi, salah membaca informasi, langsung gegabah mengeluarkan omongan, langsung gegabah mengeluarkan tindakan, berabe urusan. Di Rasulullah mendapatkan informasi yang bulat, keterangan yang lengkap dari Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau segera mengeluarkan kebijakan, menyiapkan pasukan. Dan disebutkan di sini, ba'da an ta'akkada ladaihi sihatal khabar, setelah memastikan di sisi Rasulullah, di sisi beliau, kebenaran kabar itu, kesohihan kabar itu, benar kabar itu, tepat seperti itu kondisinya, maka Rasulullah pun menggerakkan para sahabat, mengajak para sahabat, wa asra'a fil khuruj, dan beliau bersegera untuk mendahului musuh. Lihat, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah tidak main-main. Ketika mendapatkan kabar itu betul adanya, dan ini adalah kelompok musuh yang sudah ditandai dan punya andil dalam terjadinya perang Khandaq, beliau bersegera mendahului musuh. Jadi nggak lagi nunggu sebagaimana kejadian-kejadian sebelumnya. Sekarang Rasulullah yang lebih dulu mendahului musuh, bergerak ke arah musuh. Dalam salah satu riwayat disebutkan Rasulullah membawa pasukannya di malam hari. Untuk apa? Untuk tidak membuat musuh tahu, supaya musuh tidak tahu bagaimana perjalanan mereka ke mereka. Jadi Rasulullah keluar di malam hari, dan supaya mengagetkan musuh, sehingga musuh tidak siap dan mereka pun bisa dikalahkan dengan mudah. Dan inilah yang terjadi pada waktu itu. Fa kharaja, Rasulullah pun keluar. Wa asra'a, dan bersegera fil khuruj, bersegera berangkat. Wa kana khurujuhu lilailataini khalata min Sya'ban. Waktu itu Rasulullah pasukan berangkat pada hari kedua terakhir dari bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban bulan apa? Ramadan. Nah, berarti apa? Mereka berangkat menjelang Ramadan. Jadi ketika ini kaitannya dengan keamanan, keselamatan rakyat atau kaum muslimin,
nggak nunggu waktu lama, segera bertindak. Dan tentu saja ini kembali kepada kebijakan pemimpin pemerintahan. Berangkat di 2 hari terakhir bulan Sya'ban. Wa kharaja ma'hu jama'atun minal munafikin lam yakhruju fi ghazatin qablaha. Pada waktu itu yang tidak disangka-sangka oleh Rasulullah dan para sahabat, ikut bersama mereka sekelompok orang-orang munafik. Yang orang-orang munafik ini pada perang-perang sebelumnya, perang Badar, Uhud, Khandaq, mereka enggak ikut. Mereka enggak ikut serta bersama Rasulullah. Kali ini mereka ikut bersama Rasulullah. Keluar menuju Bani Mustalik. Sebelum berangkat, Rasulullah seperti biasa menunjuk salah seorang sahabat beliau untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Pada waktu itu yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Karena kepemimpinan atas satu kaum, atas satu negeri dalam Islam itu betul-betul vital letaknya, vital, betul-betul penting, tidak boleh diabaikan. Ditunjuk Zaid bin Harithah sebagai pemimpin sementara di kota Madinah. Dalam riwayat lainnya yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam pendapat lainnya yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah sahabat Numailah bin Abdillah Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Apapun pendapatnya, apakah sahabat A, B atau C, yang jelas Rasulullah tunjuk mereka sebagai pemimpin sementara di kota Madinah. Jadi masalah kepemimpinan dalam Islam itu bukan masalah sepele. Bukan masalah yang sifatnya kecil tapi besar. Rasulullah tidak abai dalam masalah ini. Beliau tunjuk dulu pemimpin sementara di kota Madinah, lalu beliau berangkat membawa pasukan. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Setelah itu, Kanal Haris ibn Abi Diror qad wajjaha aina. Rasulullah berangkat bersama pasukan menuju Bani Mustalik. Dan tadi kita sebutkan mereka berangkat di malam hari. Tentu saja keberangkatan mereka tanpa diketahui oleh Bani Mustalik. Dan memang tujuannya adalah untuk menimbulkan efek kejut, efek mendadak di tengah-tengah musuh, berangkat di malam hari. Nah, dan betul apa yang direncanakan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah dan pasukan berangkat, musuh nggak tahu. Pada waktu itu pemimpin musuh yang namanya Al-Haris bin Abi Diror mengirim seorang mata-mata untuk mencari tahu situasi terkini Madinah. Jadi mata-mata ini berangkat dan mereka nggak tahu kalau Rasul sudah berangkat. Sehingga ketika mata-mata yang sudah berangkat dilepas oleh pemimpin Bani Mustalik, jalan di tengah jalan berhasil ditangkap oleh pasukan Islam. Jadi tanpa diduga, mata-mata ini berhadapan dengan pasukan Islam, papasan langsung ditangkap, diburu dan ditangkap. Ditangkap oleh para sahabat, lalu dihadapkan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menginterogasi mata-mata ini. Dan ingat, ini situasinya situasi perang. Mata-mata seperti ini tentu saja mengemban tugas khusus. Bukan cuma pengen lihat-lihat, bukan, tapi pengen mencari lebih jauh untuk pimpinannya. Jadi ketemu, ditangkap, ditanya, diinterogasi. Nah, bicara tentang masalah interogasi, perlu diperhatikan dalam Islam terhadap musuh sekalipun itu ada batasan. Jadi meskipun diinterogasi nih, hendaknya kita harus tahu bahwasanya Rasulullah melarang para sahabat untuk memukul wajah. Bahkan meskipun itu wajah musuh dalam perang. Makanya kita nggak dapati cerita bagaimana sahabat menghantam wajah musuh ketika perang. Kecuali kalau situasinya betul-betul mendesak untuk melakukan itu. Seperti contohnya ketika perang Khaybar nanti, akan kita bahas insya Allah.
Ketika itu musuh pakai baju besi, pakai armor, tertutup semuanya, kecuali 2 bolongan yang ada di mata, yang ada di wajah. Nah, dalam kondisi seperti ini dihantam gak mempan, digulingkan gak jatuh-jatuh juga, gak ada celah untuk melukainya, maka terpaksa bolongan itu yang diincar. Ini dalam situasi yang mendesak. Tapi di luar yang seperti ini maka gak boleh. Begitu halnya juga dalam interogasi. Nah, ini yang sering kita dapati. Ada sebagian kita, mereka kalau sudah berhasil nangkap maling, wah itu udah nggak lihat-lihat lagi, muka hantam, ya. Nggak main tuh dada sama punggung nggak main, ya, muka, mata kanan selesai, mata kiri, habis itu mulut, hidung. Padahal itu yang dipukul Muslim, meskipun pencuri. Rasulullah dulu melarang para sahabat menghantam wajah musuh yang jelas-jelas kafir. Jadi hendaknya kita perhatikan, ya, hendaknya kita perhatikan. Karena kalau di situasi seperti yang tadi kita sebutkan, itu biasanya nafsu itu nggak lihat-lihat lagi. Ya. Saum 30 hari bisa, maling gak bisa nahan diri, ya. Hantam wajahnya, dipukulin, bonyok, baru diserahin ke polisi. Tujuannya apa? Interogasi. Ini tetap gak boleh. Interogasi pun ada batasannya. Ada batasannya. Hindari wajah, hindari bagian wajah. Nanti dia enggak, ini aturan dari Allah melalui lisan Rasulnya. Jadi hindari wajah, ya, hindari bagian wajah. Rasulullah interogasi mata-mata musuh itu. Ternyata mata-mata yang dimaksud tidak mau memberikan keterangan yang diinginkan, tidak mau menyampaikan jawaban yang diinginkan. Maka Rasulullah tawari mata-mata itu untuk masuk Islam saja. Ternyata mata-mata musuh nggak mau juga. Dan setelah ditempuh berbagai cara tidak berhasil, akhirnya Rasulullah putuskan supaya mata-mata musuh ini dihukum mati, dipenggal. Pada waktu itu yang diperintah oleh Rasulullah untuk menjadi algojonya adalah Umar bin Khattab. Maka mata-mata tersebut pun dihukum mati. Dan sengaja penghukuman mati itu disebarkan kabarnya sampai ke tengah-tengah musuh. Dan tentu saja lamma balagol Haris wa man mahu masiro Rasulillah wa qatla ainai wa qatla ainihi khafu khaufan syadidan. Jadi memang sengaja disebarkan kabar penghukuman mati mata-mata Bani Mustalik itu. Untuk apa? Untuk menimbulkan rasa takut. Dan betul ketika sampai kepada Al-Haris, pemimpin Bani Mustalik, dan sampai kepada pasukannya bagaimana nasib teman mereka yang menjadi mata-mata itu dihukum mati oleh pihak Islam, maka mereka pun segera ketakutan. Dengan ketakutan yang sangat, mereka langsung kena mental. Mereka langsung kena mental mereka mendapatkan kabar seperti itu. Wa tafarraqa anhum man kana ma'hum minal Arab, dan segera sekutu-sekutu mereka berpencar, menjauh, mundur ketika mendapatkan kabar seperti itu. Dan ini apa yang Rasul inginkan tercapai. Musuh mereka segera menarik diri, kecuali Bani Mustalik saja. Kecuali Bani Mustalik, sekutu-sekutu mereka mengundurkan diri, menarik diri, pulang ke tempat masing-masing. Setelah itu Rasulullah segera membawa pasukan meneruskan perjalanan ke Bani Mustalik. Wantaha Rasulullah ilal Muraisi, dan Rasulullah pun kemudian akhirnya sampai ke daerah yang tadi kita sebut dengan nama Al-Muraisi, nama mata air yang ada di dekat kampung Bani Mustalik. Fatahayya ulil qital, mereka pun bersiap-siap untuk berperang, dan kemudian
terjadilah perang yang diinginkan oleh Rasulullah. Wasofa Rasulullah ashabahu, Rasulullah sendiri sebelum memulai perang menyiapkan pasukannya, mengondisikan pasukannya dalam saf-saf perang. Warayatul muhajirin ma Abi Bakar As-Siddiq, waktu itu bendera perang diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, bendera perang muhajirin. Sementara bendera perang Ansor diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Lalu Rasulullah pimpin serangan ke tempat musuh. Terjadilah perang yang kita maksud di sini. Fataramu bin Nabal sa'atan. Thumma amara Rasulullah fahamilu hamlata rajulin wahid. Diserang di awal kali, ya, mereka saling menembakkan anak panah selama beberapa waktu. Setelah itu Rasulullah perintahkan pasukan untuk menyerang musuh dengan segera, dengan sekali terjang. Dan pada waktu itu musuh betul-betul kewalahan. Mereka tidak bisa membendung pasukan Islam. Sehingga pada waktu itu sebagian musuh mereka terdesak mundur, kocar-kacir ke belakang. Sebagian mereka melarikan diri, bersembunyi di atas salah satu bukit yang tidak jauh letaknya dari kampung Bani Mustalik. Walam yaktul minal muslimina illa rajulun wahid. Pada waktu itu tidak ada yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin kecuali seorang sahabat. Sementara musuh ada banyak yang terbunuh. Ada banyak yang terbunuh dalam penyerbuan yang dilakukan pada waktu itu. Sahabat Rasulullah yang tadi kita sebutkan terbunuh, ini terbunuh bukan karena senjata musuh, tapi karena senjata rekannya sendiri. Dikira musuh, ternyata teman sendiri. Akhirnya sahabat ini terbunuh. Dan Rasulullah menyuruh sahabat yang gak sengaja membunuh ini untuk menebus dengan diat. Diat itu istilah untuk tebusan. Tebusan, jadi satu orang terbunuh, misalnya dalam kasus seperti ini dia harus menebusnya dengan 100 ekor unta, diberikan kepada keluarga, ya, keluarga korban, karena nggak sengaja. Dan sahabat yang membunuh ini adalah sahabat Ansor. Sahabat ini mengira yang dibunuh ini adalah musuh, dan ini sesuatu yang tidak diduga. Sudah masuk waktu Isya, kita break dulu sholat Isya. Setelah sholat Isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang tadi sudah kita mulai ba'da maghrib. Tadi sebelum sholat Isya telah kita sampaikan di sini bagaimana pasukan Islam dipimpin oleh Rasulullah, mereka segera menyerang Bani Mustalik. Dan mereka pada waktu itu dengan mudah mengalahkan Bani Mustalik. Dan telah kita sebutkan juga bahwa di antara apa yang tercapai waktu itu adalah banyak orang-orang Bani Mustalik mereka melarikan diri dari medan perang. Sebagiannya ada yang bersembunyi di puncak gunung yang terletak tidak jauh dari kampung Bani Mustalik. Dan tentu saja karena kaum muslimin berhasil menang dengan mudah, pada waktu itu mereka juga mendapatkan banyak harta rampasan perang. Dan bicara tentang harta rampasan perang, maka perlu kita ingat bahwa yang namanya rampasan perang atau ghanimah itu tidak mesti dalam bentuk materi, benda.
uang atau barang yang dimiliki oleh pihak musuh, tapi juga mencakup tawanan, kaum wanita, kemudian anak-anak. Begitu juga anggota pasukan yang menyerah, memilih untuk tidak melawan. Ini termasuk di antara ghanimah. Jadi tawanan perang itu ghanimah. Dan ketika tawanan perang dalam posisi seperti itu, mereka ghanimah, dan mereka memilih untuk tetap dalam keadaan seperti itu, tidak masuk Islam misalnya, tidak menyatakan keislaman mereka, maka mereka sebagaimana harta benda yang dibagi-bagikan. Dan ini terjadi pada waktu itu setelah perang Bani Mustalik selesai. Jadi setelah selesai, kemudian dilakukan segala sesuatunya, dikondisikan segala sesuatunya, yang laki-laki, yang kaum wanita, yang anak-anak, kemudian yang harta benda, termasuk di dalamnya juga hewan ternak. Rasulullah kemudian membagi-bagikan ghanimah kepada anggota pasukannya. Dan memang diantara kebiasaan Rasulullah, beliau tidak langsung pulang setelah selesai perang. Jadi kalau misalnya musuh kalah, kemudian berhasil mengambil ghanimah, Rasul tidak langsung Rasul tidak langsung pulang. Rasulullah biasanya akan tinggal di tempat musuh selama 3 hari. 3 hari di sini maksudnya termasuk 3 malam juga, 3 malam 3 hari, seperti itu. Ini termasuk diantara kebiasaan Rasulullah. 3 malam tinggal di sana, lalu keesokan harinya di hari ketiga Rasulullah pulang. Ini termasuk diantara kebiasaan Rasulullah. Nah, pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan banyak ghanimah, tawanan perang terutama. Kaum wanita, ibu-ibu, anak-anak gadis, lalu anak-anak kecil, mereka banyak tertangkap dan tertawan. Dan itulah yang kemudian termasuk yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada anggota pasukan Islam. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena memang mereka kalah. Makanya sebagian ulama mereka menyebutkan bahwa yang namanya tawanan perang seperti ini akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Karena yang namanya syariat jihad fisabilillah akan terus ada sampai hari kiamat. Dan tawanan perang yang dibagi-bagikan itu, mereka inilah yang disebut dengan istilah budak. Jadi tolong diingat, perbudakan bisa terjadi salah satunya karena perang. Ketika kaum muslimin menang lawan musuh mereka, kemudian musuh mereka memilih untuk terus di atas keyakinannya, tidak masuk ke dalam Islam, mereka dijadikan budak, dibagi-bagikan sebagai bagian dari ghanimah. Begitu juga yang terjadi waktu itu. Kaum wanita Bani Mustalik, anak-anak mereka dibagi-bagikan sebagaimana halnya harta rampasan perang. Si fulan dapat ini, si fulan dapat sini, si fulan dapat sini, dibagi-bagikan setelah selesai perang Bani Mustalik. Dan tentu saja banyak sekali tawanan perang yang waktu itu dibagi-bagikan sebagai ghanimah. Salah satu di antara tawanan perang yang dibagi-bagikan sebagai ghanimah dan karena itu juga menjadi budak adalah putri pemimpin Bani Mustalik. Tadi pemimpin Bani Mustalik kita sebut namanya Al-Haris bin Abi Diror. Al-Haris bin Abi Diror ini termasuk di antara orang-orang yang melarikan diri dan berlindung ke puncak gunung atau puncak bukit yang terletak tidak jauh dari kampung Bani Mustalik. Jadi kabur, melarikan diri, meninggalkan keluarganya. Termasuk yang dia tinggalkan adalah putrinya. Putrinya bernama Barroh. Kita ulangi, putri yang dimaksud bernama Barroh. Putri yang dimaksud bernama Barroh. Dan Barroh ini kata Aisyah radhiyallahu anha, Barroh ini adalah imro'atun hulwahtun mallaha la yaroha ahadun illa uhidat binafsihi. Barroh ini, sosok putri pemimpin Bani Mustalik ini adalah seorang wanita yang manis,
yang cantik, yang menarik hati, yang tidak ada seorang pun laki-laki melihatnya kecuali laki-laki tersebut pasti pengen punya dirinya, pasti pengen punya Barroh ini. Jadi saking menariknya Barroh ini, laki-laki yang melihatnya pasti kepengen, pasti ingin memilikinya. Nah, Barroh ini setelah dijadikan tawanan, kemudian tetap di atas agamanya, kemudian dibagi-bagikan sebagai ghanimah, Barroh ini jatuh ke dalam kepemilikan sahabat yang bernama Thabit bin Qais Al-Ansari. Thabit bin Qais Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Barroh ini menjadi budak Thabit bin Qais, budak Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, dalam 3 hari mereka tinggal di Bani Mustalik waktu itu, sebagaimana kebiasaan Rasulullah, di salah satu hari Thabit menawarkan kepada Barroh kemerdekaan dari perbudakan. Jadi engkau mau bebas, engkau mau merdeka sebagai budak atau dari perbudakan ini, ditawarin seperti itu. Dan tentu saja siapapun orangnya, ketika dia menjadi budak, dia pasti pengen kemerdekaan, dia pengen bebas dari perbudakan, termasuk Barroh. Sehingga ketika ditawari oleh Thabit, mau bebas nggak, mau merdeka nggak dari perbudakan, Barroh menyatakan mau. Maka pada waktu itu Thabit memberikan syarat, engkau akan bebas dari perbudakan ini yang asal engkau membayar sekian dan sekian. Jadi engkau akan bebas dari perbudakan, engkau kubebaskan dari budak, engkau kumerdekakan asal engkau bayar kepadaku uang senilai sekian dan sekian. Nah, yang seperti ini dalam Islam disebut dengan istilah mukatabah. Mukatabah itu tawaran kepada seorang budak untuk memerdekakan dirinya sendiri asal dia menyerahkan kepada tuannya sesuatu yang disepakati. Bisa berupa uang atau harta benda lainnya selain uang, atau bisa juga dia berupa kontrak kerja. Jadi engkau akan kubebaskan kalau engkau melakukan ini dan ini, engkau bekerja begini-begini dan seterusnya. Nah, ini dalam Islam istilahnya apa? Mukatabah. Dalam fikih Islam istilah ini yang seperti ini disebut dengan istilah mukatabah. Tentu saja Barroh mau, tapi dalam posisi sebagai pihak yang kalah perang, Barroh tidak punya apa-apa. Maka disebutkan di sini pada waktu itu Barroh mencari Rasulullah. Pemimpinnya Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dicarilah Rasulullah, kemudian datang menemui Rasulullah, minta tolong kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Thabit menawarkanku begini dan begini, sementara engkau tahu aku seperti ini sekarang. Maksudnya apa? Sebagai pihak yang kalah perang, orang tuanya nggak tahu kemana, ayahnya nggak tahu kemana, dan dirinya tidak memegang uang apapun, sebesar apapun nggak punya dimiliki oleh Barroh waktu itu. Maka ketika Rasulullah mendapatkan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan sesuatu yang lebih kepada Barroh. Kata Rasulullah, "Au khairun min dzalik?" Apakah engkau mau yang lebih baik daripada itu? Maksudnya, aku bisa membebaskan engkau, tapi mau enggak engkau sesuatu yang lebih baik daripada itu? Kata Barroh, mau wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, masuk Islamlah engkau, nanti ku jadikan engkau sebagai istri, ku nikahkan engkau, ku nikahi engkau. Sesuatu yang lebih baik daripada itu engkau ku nikahi, ku bebaskan, lalu ku nikahi sebagai istriku. Ternyata Barroh mau, fa'aslamat. Fa'aslamat, Barroh pun masuk Islam. Jadi Rasulullah membayar apa yang diminta oleh Thabit kepada Barroh. Setelah itu Barroh masuk Islam, lalu dimerdekakan oleh Rasulullah.
Setelah dimerdekakan oleh Rasulullah, namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Juwairiyah. Sehingga sejak saat itu sampai sekarang, Barrah dikenal dengan sebutan Juwairiyah bintul Harits. Juwairiyah bintul Harits radhiyallahu anha. Dan inilah istri Rasulullah dari kalangan Bani Mustalik. Jadi Juwairiyah bintul Harits al-Mustalikiyah. Pada waktu itu Juwairiyah adalah seorang wanita muda berumur 20 tahun. Seorang wanita muda berumur 20 tahun. Dan waktu itu Juwairiyah adalah seorang janda. Seorang janda. Suami sebelum Rasulullah bernama Musafi bin Sofwan. Dan Musafi bin Sofwan ini terbunuh dalam perang Bani Mustalik. Musafi bin Sofwan ini tidak lain dari sepupu Juwairiyah sendiri. Dan dengan diterimanya tawaran Rasulullah, Barrah pun masuk Islam, lalu dinikahi oleh Rasulullah dan dikasih nama Juwairiyah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa namanya harus diganti oleh Rasulullah? Jawabannya karena nama Barrah ini mengandung penyucian diri, tazkiyah. Dan Rasulullah SAW memiliki kebiasaan nama-nama yang buruk maknanya atau nama-nama yang mengandung tazkiyah, si paling ini, si paling itu, oleh Rasul diganti dengan nama-nama yang bagus, diganti menjadi Juwairiyah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, dengan begitu pada kesempatan tersebut Rasulullah pun menikahi Barrah atau Juwairiyah dengan mahar berupa pemerdekaan dirinya dari perbudakan. Pada waktu itu sendiri Rasulullah berangkat perang sambil membawa istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Jadi termasuk diantara kebiasaan Rasulullah juga, ketika beliau hendak melakukan safar, perjalanan jauh, beliau mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang bakal menemani beliau. Ternyata waktu itu yang keluar undiannya adalah Aisyah. Maka Aisyah pun ikut bersama Rasulullah berangkat menuju medan perang Bani Mustalik. Dan tentu saja berarti pulang dari Bani Mustalik, Rasulullah membawa dua istri. Pertama Aisyah, yang kedua Juwairiyah bintul Harits radhiyallahu anhuma. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Ketika Rasulullah menikahi Juwairiyah, membebaskan Juwairiyah lalu menikahinya, mengganti namanya menjadi Juwairiyah, pada waktu itu para sahabat Rasulullah mereka melihat bahwa tawanan perang yang mereka miliki, budak-budak yang baru saja mereka miliki, semuanya punya hubungan darah dengan Juwairiyah, istri Rasulullah yang baru. Sehingga pada waktu itu mereka nggak enak. Kata mereka, azharu Rasulillah, ini budak-budak yang kita miliki ini adalah ipar-iparnya Rasulullah. Mereka nggak enak. Akhirnya oleh mereka dimerdekakan semua budak yang mereka baru miliki. Kenapa? Karena status budak-budak itu adalah ipar-ipar Rasulullah. Mereka nggak enak memperbudak ipar Rasulullah. Akhirnya oleh mereka dimerdekakan semuanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, falaqad a'taqa biha mi'atu ahli baitin. Pada waktu itu setelah Rasulullah menikahi Juwairiyah, dimerdekakan karena pernikahan itu oleh para sahabat sebanyak 100 orang. 100 orang budak dimerdekakan oleh mereka. Kenapa? Mereka nggak enak. Ini ipar-ipar Rasulullah. Sehingga dengan dimerdekakan sebanyak 100 orang itu, di sini sebutkan 100 keluarga itu, fama a'lamu imra'ah kanat a'zoma barokah ala qaumiha minha. Kata Aisyah, aku tidak pernah tahu ada seorang wanita yang lebih besar barokahnya untuk kerabatnya kecuali Juwairiyah.
Jadi hadirin jamaah sekalian, Juwairiyah ini mendatangkan berkah untuk kaumnya, mendatangkan berkah untuk kerabatnya. Apa itu? Dimerdekakannya mereka karena Juwairiyah mau dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja yang seperti ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua, karena siapapun kita, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, selama kita muslim dan muslimah, hendaknya kita membawa berkah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi pembawa berkah bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita dimanapun kita berada. Karena seorang muslim itu seperti itu. Kalau ibarat dari Rasulullah, seorang muslim itu seperti sebatang pohon kurma. Semuanya dari ujung sampai ke ujung mendatangkan kebaikan untuk orang-orang. Daunnya, buahnya, batangnya. Seorang muslim itu seperti batang pohon kurma. Seorang muslim itu seperti pohon kurma, mendatangkan manfaat kepada semuanya dari dirinya. Kalau batang pohon kurma, kalau pohon kurma berarti apa? Batangnya bisa dimanfaatkan untuk pondasi, untuk tiang masjid. Kemudian pelepahnya bisa dipakai untuk atap rumah kalau zaman dahulu. Buahnya bisa dimakan, bijinya bisa dimakan oleh hewan ternak. Kemudian buahnya yang tua bisa dimakan untuk ini, buah yang muda bisa dijual, dan seterusnya. Seorang muslim itu hendaknya membawa berkah bagi siapapun orang yang ada di sekitarnya. Seorang muslim atau muslimah itu hendaknya mendatangkan kebaikan yang banyak bagi dirinya dan orang-orang sekitarnya. Dan dengan begitu kita harus bercermin. Apakah selama ini kita banyak mendatangkan manfaat kepada orang, atau justru sebaliknya mendatangkan mudarat? Kalau ternyata kita lebih banyak mendatangkan mudarat, berarti ada yang salah dengan cara beragama kita. Harusnya kita membawa kebaikan untuk orang-orang, ini malah membawa apa? Bahaya, mudarat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi ini menjadi cermin untuk kita. Seorang muslim itu harus membawa kebaikan yang besar bagi dirinya dan orang-orang sekitarnya. Dan tentu saja orang di sekitar kita yang pertama pastinya adalah keluarga, kemudian tetangga, kemudian orang yang setelah itu dan seterusnya. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, inilah kisah bagaimana Rasulullah menikahi Juwairiyah. Thabit bin Qais al-Ansari mendapatkan bagiannya berupa uang yang tadi diinginkan, Barrah mendapatkan kemerdekaan, dan lebih daripada itu Barrah menjadi salah satu Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu artinya ibu orang-orang beriman, karena istri-istri Rasulullah adalah ibu-ibu mereka. Jadi kalau mau ditanya siapa ibu kita sebenarnya, itu adalah Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah. Kita harus lebih tahu tentang Ummahatul Mukminin, ya, lebih daripada ke ibu kandung kita sendiri. Meskipun tentu saja jasa ibu kandung kita lebih besar, tetapi kita tidak boleh tidak tahu tentang istri-istri Rasulullah. Itulah ibu kita yang sebenarnya, Ummahatul Mukminin. Nah, diantaranya adalah Juwairiyah bintul Haris. Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha menjadi istri Rasulullah di umur yang ke-20 tahun. Lalu mendampingi Rasulullah sampai Rasulullah meninggal dunia. Kemudian tinggal di Madinah sampai tahun 50 Hijriah. Pada tahun 50 Hijriah, Barrah atau Juwairiyah meninggal dunia di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu keberkahan Barrah atau Juwairiyah tidak berhenti di situ. Setelah orang-orang dimerdekakan oleh para sahabat, tidak lama setelah itu datang ayah Juwairiyah, Al-Haris bin Abi Dirar, datang menemui Rasulullah, menyerahkan diri,
kemudian setelah tahu anaknya menjadi istri Rasulullah, kemudian memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah, Haris bin Abi Diror pun menyatakan keislamannya juga. Masuklah ke dalam Islam Al-Haris bin Abi Diror, musuh Rasulullah sebelumnya. Jadi keberkahan Juwairiyah betul-betul berlipat. Beliau menerima Islam, menjadi ummul mukminin, lalu kemudian merdeka kerabat-kerabatnya yang tadi diperbudak, dan terakhir ayahnya datang menyatakan keislamannya juga. Sehingga sejak saat itu Bani Mustalik menjadi kabilah yang menerima keislaman dari kalangan suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah sendiri tadi sudah kita sebutkan di awal adalah sekutu Rasulullah. Meskipun sekutu Rasulullah, status mereka masih sebagai orang-orang musyrikin. Tapi beda dengan Bani Mustalik. Mereka menyatakan keislaman, masuk keislaman, dan itu dimulai dari Juwairiyah, kemudian ayahnya, lalu kerabatnya yang lain. Mereka menjadi sekutu Rasulullah dalam artian betul-betul saudara se-Islam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, ini kisah bagaimana Bani Mustalik setelah perang tersebut. Ada dua kisah lagi yang terjadi setelah perang Bani Mustalik. Yang pertama, kisah turunnya surat Al-Munafikun. Kemudian yang kedua, kisah tersebarnya kabar dusta bahwa Aisyah berzina. Jadi dua kejadian ini yang tadi kita maksud di awal sebagai ulah orang-orang munafik. Jadi pada waktu itu setelah perang Bani Mustalik selesai, Rasulullah masih ada di sana, selesai urusan tawanan, selesai pernikahan beliau dengan Juwairiyah, lalu masuk Islam pemimpin Bani Mustalik. Nah, ketika mereka masih ada di sana, orang-orang munafik membuat ulah. Orang-orang munafik membuat ulah, dan nanti dalam perjalanan pulang menuju Madinah turun surat Al-Munafikun. Turun surat Al-Munafikun. Lalu ketika sampai di Madinah, orang-orang munafik mereka menyebarkan kabar bahwa Aisyah berzina. Yang dari sebab itu Allah turunkan 9 ayat di surat An-Nur. Ayat ke-11 sampai ayat ke-20. Yang isinya adalah persaksian dari Allah bahwa Aisyah tidak berzina sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang munafik. Nah, tetapi dua kisah ini insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, karena dua kisah ini cukup panjang. Tapi yang pasti dua kisah inilah yang terjadi akibat ulah orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan terjadi dua peristiwa itu, terjadi dua kisah itu, karena memang ada banyak pelajaran untuk Rasulullah dan para sahabat waktu itu, dan juga pelajaran penting bagi kita orang-orang Islam sekarang. Karena yang namanya kebaikan, yang namanya pelajaran dan hikmah tidak mesti Allah berikan melalui sesuatu yang sifatnya baik, sesuatu yang sifatnya bagus, sesuatu yang sifatnya enak. Terkadang dan bahkan sering terjadi musibah, ujian, cobaan yang menimpa seseorang, bahkan menimpa Rasulullah, itu ternyata mendatangkan kebaikan yang besar di kemudian hari untuk orang-orang yang ada. Sebagaimana ini bakal terjadi pada mereka waktu itu, dan menjadi pelajaran penting untuk kita di hari ini. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga sekali lagi duduknya kita dari tadi pada maghrib sampai sekarang terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah, terhitung di sisi Allah sebagai satu amal solih yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Sebelum kita tutup, sedikit pesan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu atau jamaah sekalian yang belum menyelesaikan saum Syawalnya, mudah-mudahan bisa segera menyelesaikannya sebelum berakhir bulan Syawal ini.
Shaum Syawal 6 hari memang bukan ibadah wajib. Tetapi Rasulullah SAW memberi kabar kepada kita semua bahwa barang siapa yang melakukan Shaum Ramadan kemudian mengikutkannya dengan 6 hari Shaum sunnah di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti shaum selama 1 tahun penuh. Dan tentu saja ini sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang luar biasa menarik. Meskipun bukan wajib, tetapi tidak salahnya bagi kita untuk menunaikannya. Sayang-sayang, kita di bulan Ramadan sudah berhasil 30 hari menunaikan Shaum Ramadan dengan lancar. Masa yang 6 hari di bulan Syawal berat. Apalagi Shaum sunnah di bulan Syawal yang 6 hari itu boleh dikerjakan secara mencicil. Jadi enggak mesti berurutan. Boleh hari ini shaum, besok enggak. Besoknya shaum 2 hari, besoknya pray. Besoknya shaum lagi. Yang penting 6 hari sebelum bulan Syawal berakhir. Sekali lagi, sayang untuk kita lewatkan. Apalagi kita masih Allah beri kesempatan. Ya, masih Allah beri kesempatan untuk mendapati bulan Syawal pada tahun ini. Dan nanti setelah Syawal beda lagi ceritanya, beda lagi ibadahnya. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.